Satya Udarmala. Hari ini kita bakal ngebahas jurusan TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Kebetulan tempat praktek TITL ini ada di lantai 4 gedung C. Nah, di sini pemandangannya teh mantep banget. Bisa kalian lihat di belakang sana. Nah, jangan lama-lama, kita langsung ketemu aja yuk sama toolman dari TITL buat dapat informasi selengkapnya. Ikutin aku yuk! Assalamualaikum. Nah, selamat siang Pak. Nah, boleh kenalan dulu nih sama adik-adik calon siswa dari SMK Bina Karya Mandiri? Sudah. Perkenalkan, nama saya Didi Saputra, toolman dari Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau TITL, dan di samping itu juga saya juga salah satu pengajar di TITL. Nah Pak, buat memberikan informasi dasar nih, kalau TITL itu belajar apa aja sih Pak? Kalau TITL itu khususnya untuk kelas 1, itu kita mengajarkan bagaimana supaya si siswa itu bisa memasang instalasi rumah sederhana. Ya, contohnya memasang saklar tunggal untuk menyalakan atau menghidupkan lampu di ruangan tengah atau di ruangan yang lainnya. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, kita ketemu dengan kepala program kita TITL, Bapak Eka. Oke, di ruangan sebelah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan ini Pak Eka Sasnasta, Kaprok dari Teknik Instalasi. Selamat siang. Selamat siang. Boleh kenalan nih sama adik-adik, namanya siapa Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Sasnata sebagai Kepala Program Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Oke, boleh jelasin nggak Pak, kita lagi di mana nih sekarang? Ini kebetulan salah satu ruang praktek dari TITL. Nah, yang praktek di ruangan ini adalah kelas 12 dan kelas 10. Oh iya. Ya. Oke, kalau untuk pertama kita bahas, kalau sebelum masuk ke ruangan ini, biasanya siswa tuh pakai perlengkapan apa sih Pak, biar aman nih sebelum praktek? Biasanya kalau di listrik ada perlengkapan APD, alat pelindung diri yang biasanya dipergunakan. Oh iya. Salah satu diantaranya sebelum saya masuk ke meja sini, sepatu safety. Oh iya, sepatu safety. Nah, kemudian di sini ada helm warna kuning dan warna putih. Kalau warna kuning ini diperuntukkan buat siswa. Oh iya. Sedangkan yang warna putih diperuntukkan buat instrukturnya atau gurunya. Buat Bapak berarti? Ya. Kemudian ini ada sarung tangan. Ya, sarung tangan ini biasanya dipakai apabila pekerjaannya memotong pipa. Potong pipa kan harus pakai gergaji. Oh iya. Jadi harus mempergunakan sarung tangan. Atau ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang memang menuntut dia tangan itu harus terlindung. Tapi kalau hanya merangkai kabel biasa, apalagi kabel-kabel yang kecil, ya tidak menggunakan sarung tangan pun tidak apa-apa. Kemudian ini rompi, ya, buat anak-anak untuk menandakan bahwa memang dia sedang mengerjakan job dia. Terutama kalau kita merunut kepada pekerjaan di proyek, itu harus pakai rompi. Oh iya. Rompinya itu biasanya berwarna-warna, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Biasanya kalau yang merah itu diperuntukkan buat elektrikal. Oke, nah pertama kita bahas nih Pak, kalau anak kelas 10 itu belajar apa aja sih Pak? Kalau bicara masalah teknik instalasi tenaga listrik, kebetulan yang paling basic atau dasar buat kelas 10 adalah kompetensinya pengukuran listrik. Jadi mengetahui beberapa alat ukur yang biasa digunakan. Salah satunya yang kita pergunakan adalah ampermeter, nanti alatnya ada. Kemudian megaometer, dan peralatan-peralatan atau alat ukur yang lain, wattmeter, posimeter dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita lihat di belakang, ini ada ruang-ruangan kecil nih Pak. Gunanya untuk apa sih Pak, kalau boleh tahu? Nah, ini sebetulnya bentuk ilustrasi dari rumah mini. Dibuat rumah-rumahan walaupun tidak seperti rumah. Nah, di sini biasanya yang praktek kelas 12
karena di tiap-tiap rumah ini itu ada panel, tiap-tiap satu panel itu biasanya dipakai digunakan buat 2 orang. Kemudian setelah itu di sini juga ada instalasi penerangan, satu instalasi penerangan yang banyak pipanya ini dan ada satu lampu jalan itu dipergunakan juga buat 2 orang. Oh iya. Karena memang di sini ruangan seperti saya bilang tadi adalah ruangan kelas 12, maka kelas 12 itu formasinya buat satu ruangan ini adalah 2 di panel dan 2 di instalasi penerangan. Kalau buat kelas 10 itu bisa juga mempergunakan sisi sebelah sini yang tidak ada atau sisi yang sebelah sini juga boleh. Oh iya. Gitu. Jadi kalau dia mempergunakan sisi sebelah sini, berarti dia harus membuat rangkaian pipa. Tugasnya atau bentuknya seperti apa ya tergantung dari guru yang mengajarkan. Bentuknya seperti apa? Apakah memang nanti pipa ininya ada di atas atau di bawah ya, atau mungkin ada cabang lagi 4 atas dan bawah, nanti tergantung atau disesuaikan dengan job yang diberikan oleh gurunya. Nah, kebetulan kalau kelas 10 bisa juga dia naik ke atas. Naik ke atas itu maksudnya melatih, karena memang kondisi kalau rumah itu kan kita memasang instalasinya harus di atas plafon. Jadi seolah-olah kalau dia naik ke atas itu dia berada di atas plafon. Jadi ada yang di atas 1 orang, nanti ada juga yang di bawah. Tinggal nanti kerjasamanya saat penyambungan, misalkan yang di bawah masang saklar, di atas dia nyambung. Harus kabel yang mana yang harus disambung, lampunya warna apa kabelnya dan sebagainya. Nah, Eka tadi udah jelasin nih ya prakteknya apa aja. Nah, kalau ada tempat praktek seperti ini, alat-alat yang dipakai apa aja sih, Pak? Kebetulan di sini kita punya 2 lemari. Ya, yang sebelah kiri saya ini lemari yang diperuntukkan buat perlengkapan atau alat-alat kelas 12. Kemudian di sebelah kanan saya ini buat kelas 10. Oh iya. Jadi memang sengaja kita bagi 2 lemari untuk memudahkan kita atau gurunya mengontrol alat-alat yang ada di bengkel listrik. Jadi bisa ketahuan nanti yang rusak yang mana. Kalau yang rusak yang lemari ini banyak yang rusak berarti kelas 12. Nah, ini kebetulan ada alat-alatnya. Ini MCB 1 fasa, kemudian yang di bawah MCB 3 fasa, kemudian yang bawahnya lagi itu kontaktor magnet. Ya, kemudian yang paling bawah itu ada tang. Nah, ini pelatan tangan yang biasa dipergunakan untuk praktek instalasi penerangan maupun instalasi tenaga. Kemudian yang tengah, nah di sini juga ada alat yang namanya TOR, Thermal Overload Relay, ada TDR, Time Delay Relay, ada relay, kemudian ada tombol atau push button biasa menyebut anak-anaknya itu. Kemudian emergency stop, ya, fitting lampu. Kemudian di sini ada alat ukur juga yang seperti saya bilang tadi, yang ini avometer. Ada juga ini tang ampere, yang ini tang ampere digital, yang ini tang ampere analog. Oh iya. Lampu. Yang ini tang ampere avometer digital. Oh iya. Kemudian ini ada Kayak gini. Nah, ini namanya meter. Meter. Ini jadi anak-anak juga dilatih untuk mempergunakan alat ini. Alat ini fungsinya untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan pada saat anak-anak memasang instalasi penerangan. Kalau terjadi kesalahan, ya kesalahan yang dimaksud adalah fasa netral dengan kabel fasa dengan kabel netral digabung jadi satu. Nanti akan terdeteksi di sini. Oh iya, terjadi kesalahan. Oke. Jadi ini meger. Selain yang tadi buat mengetahui terjadinya kesalahan pada saat merangkai instalasi, nah meger ini pun dipergunakan untuk mengetahui nilai tahanan isolasi dari kumparan motor. Bagus tidaknya itu tergantung dari nilai yang nanti akan ditunjukkan pada alat ini.
Ini berlanjut ke lemari berikutnya buat kelas 10. Ini yang namanya PHB atau box sikring, biasa orang menyebut dengan box sikring, sebagai pengaman instalasi yang ada di rumah. Di rumah-rumah biasanya kalau rumah-rumahnya sudah tipe yang lama itu mempergunakan box sikring ini. Kalau yang sekarang yang baru itu biasanya mempergunakan MCB. Ya. Nah, di bawah itu ada KWH meter. Oh iya. KWH meter satu fasa. Ini yang namanya KWH meter satu fasa untuk mengetahui besarnya energi yang dibutuhkan pada saat konsumen mempergunakan. Oh ini kayak di rumah-rumah hebat ya Pak? Iya. Bedanya sama ini satu fasa, emang ada Kalau yang... ini satu fasa, yang 3 fasa kebetulan di ruangannya Pak Didi. Oh iya oke. Bedanya apa tuh Pak? Bedanya antara satu fasa dengan 3 fasa, terminal di KWH meternya itu dia lebih banyak. Untuk 3 fasa. Kalau di listrik itu kan terkenal satu fasa dan 3 fasa. Jadi kalau satu fasa itu power fasanya ada 1, kalau yang 3 fasa ada 3. Biasanya kalau orang listrik mengenalnya R, S, dan T. Dilihat dari terminalnya, kalau yang 3 fasa lebih banyak terminal. Ini KWH meter satu fasa. Nah, tadi kita udah bahas nih soal kelas 10 sama kelas 12 Pak. Kalau untuk kelas 11 nya di mana tuh Pak? Kalau kelas 11 kebetulan ada di ruangan sebelah. Mau lihat? Iya, ayo. Boleh, silakan. Praktek buat kelas 11. Iya. Kalau dilihat memang hampir mirip dengan kelas 12. Jadi masing-masing meja ada 2 panel. Kebetulan di sini panelnya ada 10. Nah, selain kelas 11 itu mempelajari panel, kelas 11 juga mempelajari instalasi penerangan. Oh iya. Jadi kalau buat peralatan itu tidak yang berbeda antara kelas 10 sampai kelas 12. Secara dasar peralatan itu semuanya sama, menggunakan obeng plus, obeng min, kemudian tang kombinasi, tang potong, tang jepit. Nah, itu peralatan-peralatan dasar yang biasanya kita pergunakan. Di sini kan ada kotak-kotak panelnya untuk belajar kelas 11 ya. Kalau boleh tahu isi yang dipelajari itu apa aja Pak? Oke. Panel itu isinya salah satu dari komponen yang ada di meja ini. Oh iya. Ya. Dia mempergunakan MCB satu fasa untuk rangkaian kontrol. Kemudian ini MCB 3 fasa, dia buat rangkaian utama motor. Kemudian ini namanya thermal overload relay sebagai pengaman motor pada saat motor dia berfungsi atau beroperasi. Kadang-kadang kan terjadi trouble atau masalah. Contoh misalkan lagi berputar tiba-tiba macet atau berhenti tiba-tiba. Nah, nanti ini yang akan bekerja. Kemudian ini time delay relay sebagai penunda waktu. Nah, ini soketnya sebetulnya pasangannya begini, alat ini dimasukkan. Nah, ini namanya kontaktor magnet sebagai saklar magnetik. Nah, ini nanti yang akan terhubung dengan motor listrik 3 fasa. Oh iya. Ini bagaimana hubungannya nanti pada saat praktek juga anak-anak pasti dikasih tahu. Ini 2 kontaktor, tergantung nanti jobnya yang diberikan apakah 1 kontaktor atau 2 kontaktor atau 3 atau bahkan lebih dari 3. Nah, ini namanya tombol emergency. Tombol emergency saat pada rangkaian atau operasional motor tiba-tiba ada trouble atau ada masalah, maka kita tekan tombol ini, maka akan berhenti. Ini namanya push button. Tombol yang merah normally close, yang hijau normally open.
Ini lampu indikator. Mungkin ibu pernah di jalan lihat panel yang pasti di situ ada lampunya. Nah, itu yang namakan lampu indikator. Oh iya, untuk menyalakan lampu. Ya, ini beberapa komponen yang dipergunakan oleh kelas 11 pada saat dia praktik di panel. Nah, udah jelas ya tadi penjelasan Pak Eka. Jadi di sini yang kalian pelajarin itu adalah misalnya 1 fasa atau 3 fasa. Jadi tergantung nih job desk-nya kalian dapat pelajaran yang mana. Nah, seru banget ya ternyata nih udah diajarin selengkap ini untuk kelas 11 ya Pak Eka. Ya, nah, betul. kalau untuk kelas 12 belajar apa aja Pak Eka? Oke, untuk kelas 12 sebetulnya ada tambahan peralatan yang biasa kita sebut dengan PLC, Programmable Logic Controller. Ruangannya ada di kelas 12 di ruangan 9. Silakan. Kita sudah sampai nih di ruangan atau rumah ini buat kelas 12. Seperti yang saya bilang tadi, buat kelas 12 ada tambahan komponen atau peralatan yang kita pergunakan. Ini yang saya maksudkan. Apa ini? Ini namanya PLC, Programmable Logic Controller. Biasanya dipergunakan di perusahaan atau di industri sudah mempergunakan alat ini. Makanya kelas 12 ending dari mereka belajar mempelajari masalah PLC. Kebetulan di sini ada komputernya. Ada 1 unit komputer, monitor, kemudian ini PC. Nah, ini saling berkaitan antara alat PLC ini dengan komputer karena memang kalau PLC ini harus diprogram. Harus kita program dulu buat rangkaiannya, kemudian nanti kita wiring di sini. Nah, apakah hanya PLC saja? Tidak. Karena PLC ini pun nanti yang akan menggerakkan kontaktor magnet seperti yang nanti di kelas 11. Berapa kontaktornya itu tergantung dari job. Ya, nanti ada kontaktor, kemudian nanti ada MCB. Nanti kita rangkai, kita wiring, setelah di wiring kemudian kita program. Seperti apa programnya? Maunya seperti apa sesuai dengan job yang diberikan sama Bapak atau instruktur yang ada di bengkel. Nah, nanti kita sudah program, kemudian kita operasionalkan, kita connect masuk ke PLC. PLC ini sudah on, siap. Kemudian ada yang memang dioperasikan di komputer, setelah itu nanti baru kontaktornya bekerja. Nah, nanti sama seperti yang kelas 11 mempergunakan motor listrik 3 fase juga. Karena bagaimana caranya motor listrik 3 fase itu dia harus operasional dan berputar. Itu jadi buat materi kelas 12 tambahannya adalah PLC. Nah, Pak Eka, ini ada 1 ruangan lagi nih. Ini ruangan untuk praktek apa nih Pak? Nah, kebetulan memang alhamdulillah Bapak kepala sekolah sudah menyediakan tempat. Nah, salah satu tempat ini dipergunakan untuk praktek PLC. Silakan masuk. Ruangannya memang tidak begitu besar, tapi cukuplah buat beberapa unit PLC yang nanti akan dipraktekkan oleh kelas 12. Baik, di ruangan sana kebetulan ada PLC-nya. Nah, PLC yang ada di sana itu sebetulnya dari sini. Karena berkenaan dengan masalah Ujicom kelas 12, maka dibawalah ke ruangan sebelah sana. Karena memang kalau Ujicom kan tidak hanya PLC panel saja yang diujikan. Di instalasi penerangan juga diujikan juga, makanya PLC dibawa ke sana. Nah, ruangan ini sebetulnya ruangan PLC yang memang betul ruangan PLC di sini. Gitu. Nah, oke, kalau di ruangan PLC ini ada apa aja nih Pak? Berarti ini khusus anak 12 ya? Ya, di sini khusus buat anak kelas 12. Nah, kebetulan di sini ada praktek sensor. Ini kebetulan alhamdulillah dapat sumbangan dari dinas. Salah satu contohnya saya coba praktekkan. Nanti lampu yang banyak ini salah satunya akan menyala. Ya. Jadi kalau terhalang maka dia akan menyala lampunya. Ini salah satu tambahan praktek buat kelas 12 karena modelnya
di industri sekarang sudah mempergunakan sensor. Contoh misalkan mesin press itu kalau tangannya masuk dideteksi sama sensor, maka mesinnya itu akan berhenti. Tidak langsung ngepres. Tidak langsung ngepres. Kalau ngepres tangan ada, tangannya kena gitu. Maka dengan adanya sensor, nanti kalau misalkan ya kita kan nggak tahu namanya orang ya lagi bekerja, mungkin dia ngantuk atau dia lelah, kelelahan, tangannya masuk, itu kalau mau menggunakan sensor otomatis mesinnya akan berhenti. Jadi lebih meningkatkan safety keamanan. Nah ini sensor ya. Nah ini unit-unit komputernya. Kemudian, nah ini ada salah satu ilustrasi dari aplikasi penggunaan PLC. Ini namanya Industrial Freshwater Pumping Station. Jadi kalau di industri itu biasanya dia punya penampungan air tuh. Penampungan air yang nanti akan didistribusikan ke tiap-tiap lantai. Maka airnya ini nanti dia nyedotnya atau ngisapnya dari bawah. Dihisap oleh pompa, kemudian dinaikkan ke atas, ditampung di atas. Nah, di sini ada WLC, Water Level Control, yang mengontrol sudah sejauh mana air itu titiknya. Kalau misalkan sudah sampai titik atas, maka dia dengan sendirinya atau dengan otomatis dia akan berhenti. Jadi tidak sampai luber isinya karena tadi ada WLC tadi. Begitu juga kalau misalkan dia airnya karena terpakai dia habis, dia akan turun. Nah, nanti pada saat dia sudah kosong, dia akan memberikan indikasi bahwa ini air yang ada di bak penampungan itu kosong, harus diisi. Maka ngisinya otomatis, dia ngisi lagi. Nah, ini yang pipa-pipa ini adalah pipa buat mompa air ke tiap-tiap lantai, misalkan kalau gedung-gedung bertingkat gitu. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada PLC-nya, ada tombol emergency, ada MCB, kemudian ada MCCB, ya, switch-switch yang lain. Nah, ini ilustrasi atau tambahan buat kelas 12. Nah, ini lemari buat perlengkapan yang mendukung praktik di ruangan ini. Nah, ini banyak relay-relaynya kita ada dari relay AC, kemudian relay DC juga ada. Kemudian ini fotoelektrik ya. Kalau fotoelektrik biasanya tuh buat lampu-lampu jalan. Ya, lampu-lampu jalan kan nggak mungkin kalau kita on off-nya pakai switch atau saklar. Dia kalau dalam kondisi gelap nanti lama-lama malam, maka fotoelektriknya akan bekerja untuk meng-on-kan lampu. Begitu dia nanti udah terang kembali pagi, maka akan meng-off-kan lampu begitu. Nah, ini PLC-nya selain yang tadi saya yang ada di ruangan sebelah, ini ada PLC-nya 1 2 3 4. Jadi kita punya kurang lebih 5 sampai 6 PLC. Oke Pak Eka, tadi setelah penjelasan mengenai fasilitas dan lain-lain, kalau setelah lulus nih, jaminan siswa buat bekerja tuh ada nggak di sini? Ya, kebetulan di BKM itu ada lembaga sertifikasi profesi. Jadi anak-anak kelas 12 yang nanti akan mengakhiri pembelajaran di BKM itu akan mengikuti yang namanya uji kompetensi. Nah, uji kompetensi yang kita laksanakan ini itu sudah dinaungi oleh LSP yang ada di BKM. Sudah otomatis kalau buat anak-anak atau siswa BKM yang kelas 12 dia berhasil melaksanakan uji kompetensinya, ada job-job yang sudah diberikan oleh kita sebagai instruktur, maka siswa tersebut berhak mendapatkan sertifikasi atau sertifikat dari LSP di bawah naungan BPSP. Jadi kalau udah dapat sertifikat nih Pak, menurut Bapak lapangan pekerjaan apa aja sih yang cocok buat anak listrik nih? Ya, kalau bicara masalah lapangan pekerjaan buat listrik tidak perlu khawatir, karena di setiap sektor industri itu semuanya membutuhkan anak-anak listrik. Oke, saya sebut aja satu-satu ya. Salah satu contohnya misalkan di rumah sakit, pasti ada anak listriknya. Kemudian di hotel, di apartemen, di perkantoran, kemudian di gedung-gedung departemen,
Nah itu membutuhkan anak-anak listrik, jadi nggak usah khawatir kalau yang lulus dari BKM ini tidak akan bekerja. Makanya harus betul-betul menggali ilmu, mempelajari ilmu listrik di BKM. Wah, ternyata banyak banget nih ya lapangan pekerjaan dari jurusan listrik. Jadi buat kalian nggak usah khawatir buat daftar di jurusan listrik. Nah, setelah seharian nih dapat penjelasan dari kaproknya TITL, kita bisa nyimpulin kalau kelas 10 itu belajar tentang instalasi penerangan rumah sederhana, sedangkan kalau kalian kelas 11 bakal belajar soal panel, sedangkan kalau kalian udah kelas 12 bakal belajar soal PLC dan cara memprogram dari listrik itu sendiri. Nah, selain itu di sini juga untuk safety-nya udah dilengkapin sama helm, sarung tangan, dan rompi. Jadi kalian gak usah khawatir untuk keselamatannya. Selain itu, perlengkapan di sini juga terjamin kualitasnya dan lengkap. Nah, setelah seharian nih dapat penjelasan dari Pak Eka sama Pak Didi, kita ucapin terima kasih yuk. Makasih Pak Didi, terima kasih Pak Eka atas waktunya. Buat calon siswa dan siswi SMK Bina Karya Mandiri, sudah banyak penjelasan yang sudah saya berikan, kemudian beberapa hal yang berkenaan dengan masalah kompetensi baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Jadi intinya jangan khawatir dan takut jika ingin masuk ke jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Semuanya akan diajarkan dan tidak perlu khawatir kalau nanti lulus dari BKM tidak akan bekerja. Yang terpenting adalah bagaimana niat kita, usaha kita, dan yang lebih penting lagi adalah kita selalu bertanya kepada orang yang mempunyai pengalaman. Ada hal yang perlu ditekankan di sini, masalah masuk ke jurusan listrik biasanya khawatir takut kesetrum. Jangan khawatir kalau memang nanti masuk ke jurusan listrik, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan, apalagi hal-hal yang berkenaan dengan masalah hati-hati dalam praktek itu sangat diperlukan. Jangan takut untuk memilih jurusan TITL, karena yakinlah di jurusan TITL kamu semua akan bangga terhadap jurusan, karena jurusan TITL adalah jurusan yang memang sangat dibutuhkan di dunia industri. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.